wabarakatuh. Saya Devi Rafarisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas Pendidikan Ekonomi 1D. Pada video kali ini kita akan membahas tentang produksi program studi sebagai penghasil sumber daya manusia. Baik, kita lanjut dan masuk kepada materi yang pertama. Nah, dapat teman-teman lihat, kita masuk sebagai program studi sebagai penghasil produksi sumber daya manusia. Nah, pada pembahasan bagian ini, kita akan membahas tentang yang pertama, bagaimana sih fungsi program studi pendidikan ekonomi sebagai penghasil sumber daya manusia. Yang kedua, apa sih program studi pendidikan ekonomi dalam memproduksi jasa? Yang ketiga, bagaimana sih manajemen program studi pendidikan ekonomi sebagai penghasil sumber daya manusia? Baik, kita masuk kepada pengertian program studi. Program studi merupakan suatu program pendidikan yang tersusun secara sistematis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem proses pembelajaran terhadap mahasiswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensi mahasiswa yang memiliki kekuatan, kecerdasan, kreativitas, dan akhlak mulia. Program studi itu diterapkan di setiap pusat pendidikan seperti persekolahan, bahkan seluruh universitas pun menyediakan program studi pendidikan seperti pendidikan ekonomi. Nah, jadi program studi itu merupakan sistematis pendidikan yang tersusun yang diselenggarakan oleh sebuah pusat pendidikan seperti persekolahan, institut, maupun universitas. Selanjutnya, fungsi program studi pendidikan ekonomi sebagai penghasil jasa. Program studi itu sendiri berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti yang kita lihat pada saat ini, di mana pendidikan itu sebagai wadah atau media dalam meluaskan ilmu-ilmu pengetahuan, tempat di mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan kita kembangkan sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin berkualitasnya pendidikan di dalam suatu institut tersebut, maka akan besar peluang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melahirkan tenaga pendidik yang berkualitas seperti dapat kita lihat pada contohnya program studi yang diadakan di Universitas UIN Susta Riau, yaitu program studi pendidikan ekonomi atau di dalam sebuah fakultas keguruan. Itu mengasah kemampuan tenaga pendidik atau sumber daya manusia, menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia tenaga pendidik yang berkualitas. Seberapa penting sih tenaga pendidikan itu? Fungsi untuk menciptakan tenaga pendidikan yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas akan mempengaruhi kehidupan negara. Semakin unggul jasa yang dilahirkan, semakin berkualitas pula sumber daya yang akan membawa perubahan positif luar biasa terhadap bangsa. Jadi, sumber daya manusia itu sangat berhubungan besar atau berperan penting terhadap kemajuan suatu negara tersebut. Semakin tingginya kualitas sumber daya manusia yang diciptakan, maka semakin besar pula peluang untuk membawa negara itu ke arah maju. Seperti sumber daya manusia tenaga pendidik. Semakin berpotensinya guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang cerdas, guru-guru yang berpotensi akan menciptakan pula sumber daya manusia yang berkualitas dan akan mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi pendidik yang merubah bangsa. Nah, jadi sangat penting program pendidikan itu pada negara tersebut dan sangat berperan terhadap kemajuan negara. Proses program studi pendidikan ekonomi dalam memproduksi jasa yang pertama, seperti dengan pemberian pengajaran, seperti pemberian silabus kepada peserta didik.
Nah, seperti pada awal pemulaian pembelajaran di sebuah universitas, itu akan dosen-dosen akan menyampaikan silabus-silabus kepada peserta didik. Bagaimana sistem pembelajaran yang akan dilalui. Kemudian penyediaan fasilitas yang maju teknologi, melaksanakan sistem peraturan pembelajaran. Jadi, di sebuah program studi itu membutuhkan fasilitas kemajuan, terutama yaitu dalam bidang teknologi. Karena fasilitas teknologi itu sangat dibutuhkan, seperti dengan menyediakan laboratorium, tempat praktikum, dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan seseorang individu tersebut. Namun dilaksanakan dengan sistem peraturan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, melakukan proses dari penyampaian produksi jasa, seperti proses instruksi kegiatan pembelajaran agar tersampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, jadi dosen-dosen itu akan menyampaikan pembelajaran atau ilmu-ilmu yang berkualitas kepada tenaga pendidik. Seperti di dalam program studi pendidikan ekonomi, dosen-dosen ekonomi menyampaikan ilmu, menyampaikan instruksi, menyampaikan tugas kepada mahasiswa untuk gunanya untuk mengasah kemampuan mahasiswa tersebut agar kita bisa melihat potensi mahasiswa tersebut dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian adanya menyajikan program akademik yang berkualitas, itu salah satu yang paling penting ya dalam sebuah program studi pendidikan ekonomi. Yang ketiga, melakukan tahap finishing. Nah, jadi tahap finishing ini merupakan tahap akhir dari sebuah program studi, seperti wisuda para sarjana. Itu merupakan tahap finishing karena melakukan tahap pengujian terhadap peserta didik. Seperti proses untuk wisuda, tahap awalnya seperti seminar proposal. Itu merupakan salah satu tahap finishing di program studi untuk menentukan seberapa berkualitasnya sumber daya manusia yang dihasilkan dari program studi tersebut. Manajemen program studi pendidikan sebagai penghasil jasa atau sumber daya manusia. Bagaimana sih manajemen program studi pendidikan sebagai penghasil jasa? Yang pertama, merancang sistem pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan fasilitas pendidikan dalam program studi pendidikan ekonomi. Yang ketiga, mengoperasikan sistem produk jasa pendidikan untuk memenuhi persyaratan produk jasa yang ditentukan. Nah, oke. Baiklah, hanya itu pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pasar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.